Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya, sahabat kreatif. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki sebuah senter kepala ya. Ini senter kepala rusak teman-teman ya. Ini kata pemiliknya casnya tidak masuk, dan juga dipencet pun tombolnya, lampunya pun tidak menyala ya. Nah, ini kita akan memperbaikinya ya. Kita akan perbaiki dan kita akan mencari masalahnya ya. Kerusakannya ada di mana ya tentunya. Ini senternya bagus sekali ya teman-teman, karena kecil ya, jadi mudah untuk dibawa-bawa. Oke, kita coba saja dulu untuk pencet tombolnya ya. Nah, ini sama sekali tidak menyala teman-teman ya. Dan tombolnya kepencet tapi tidak menyala ya. Saya rasa tombolnya masih oke ya, masih bagus. Nah, ini tidak menyala teman-teman ya. Nah, senter seperti ini jika mengalami kerusakan seperti ini tuh gampang sekali ya. Mohon ditonton sampai habis ya teman-teman. Oke, kita cas dulu. Nah, lampunya tidak menyala juga ya untuk lampu indikator casnya. Oke, kita cas sambil nyalakan dulu. Nah, ini tidak menyala juga teman-teman ya. Dicas pun lalu kita pencet itu tidak menyala ya. Nah, oke. Ini senter seperti ini gampang sekali ya tentunya untuk perbaikannya. Ini mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami hal seperti ini, itu caranya gampang sekali ya. Oke, langsung saja kita bongkar dulu untuk bagian senternya ya. Nah, teman-teman, kerusakan seperti ini tuh biasanya terjadi pada lampu LED-nya juga yang mati. Yang kedua, tombolnya yang macet. Dan yang ketiga itu baterainya udah mati teman-teman ya. Sudah tidak bisa kita cas lagi atau rusak ya untuk baterainya biasanya ya teman-teman. Nah, ini kita akan lihat dulu kerusakannya di bagian senter ini ya. Kita bongkar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, sudah kita bongkar ya. Tampilan dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk komponennya, tombolnya masih normal ya sepertinya tombolnya. Nah, ini masih kepencet ya. Nah, ini untuk baterainya kita lepas dulu. Kita akan tes ya untuk baterainya apakah masih mempunyai tegangan. Nah, kita bongkar dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk cara ngecek baterainya itu gampang sekali. Kita tinggal ambil sebuah lampu LED ya. Nah, ini lampu LED teman-teman ya. Jika lampu LED ini menyala, itu tandanya baterainya masih normal ya. Nah, kita tes dulu. Plus ke plus, min ke min. Nah, dan ternyata lampu LED-nya tidak menyala sama sekali. Nah, ini kita bisa juga ngetes dari lampu senternya sendiri. Nah, seperti ini, min ke min, plus ke plus ya. Nah, sama sekali juga tidak menyala teman-teman ya. Ini untuk baterainya sepertinya
tegangannya habis ya, atau kosong, ataupun tidak bisa lagi kita cas ya. Banyak baterai seperti itu teman-teman ya. Oke, kita cek dulu tegangannya. Di sini muncul 1 volt ya. Nah, sepertinya baterai ini sudah rusak teman-teman ya. Ini baterainya biasanya berakibat seperti ini tuh. Biasanya kita terlalu lama mengecas untuk senternya ya, sehingga kita lupa untuk mencabut casnya ya. Jadi akibatnya baterainya kelebihan muatan, jadi baterainya rusak teman-teman ya. Nah, tapi baterai seperti ini juga masih bisa kita gunakan ya, atau masih bisa kita perbaiki seperti di video saya sebelumnya, cara memperbaiki baterai seperti ini. Nah, ini yang pernah saya perbaiki teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin tahu cara memperbaikinya, silahkan cari di channel saya ya, cara memperbaiki baterai lithium ya teman-teman. Nah, ini voltasenya 4 volt ya. Ini baterainya terisi penuh. Untuk voltasenya itu terisi penuh ya guys ya. Jadi tidak usah kita cas lagi untuk baterai yang hijau ini. Nah, kita akan ganti baterainya menggunakan yang warna hijau ini ya. Oke, kita cabut dulu untuk kabelnya, lalu kita solder ke baterai yang satunya teman-teman ya. Nah, ini baterainya untuk perbaikannya nanti saja ya, kita ganti saja dulu. Nah, oke, sekali lagi buat teman-teman yang mau atau pengen tahu ya cara memperbaiki baterai seperti ini, yang sudah tidak mempunyai voltase juga ya, itu bisa diperbaiki teman-temannya. Nah, silakan tonton di video saya yang lainnya ya. Itu cara memperbaiki baterai lithium ya teman-teman tentunya. Oke, kita solder dulu. Nah, mungkin teman-teman, di antara teman-teman banyak yang tidak tahu baterai ini baterai apa namanya. Baterai ini namanya baterai lithium teman-teman ya, atau 1800 mAh ya. Nah, itu juga bisa kita cari-cari atau bisa kita jadikan pencarian ya untuk mengetahui nama baterai seperti ini. Nah, oke, sudah terpasang untuk kabelnya ya, plus minnya. Langsung saja kita pasang atau kita cek dulu teman-teman ya. Kita cek dulu untuk bagian modulnya apakah masih layak dipakai ya atau tidak. Kita cek dulu menggunakan cas ya. Jika voltasenya masih normal ke jalur plus minus dari baterai, itu modulnya masih bagus ya. Kita cek dulu. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai multitester, teman-teman juga bisa mengeceknya menggunakan lampu LED ya. Nah, seperti ini. Kita tandai plus minusnya tadi ya. Nah, kita cek. Nah, di sini muncul 4 volt teman-temannya. Nah, ini untuk solderan dari kabel baterainya nanti. Nah, di sini muncul 4 volt. Nah, oke. Nah, di sini normal teman-teman ya. Untuk modulnya masih normal, masih bisa kita pakai ya untuk ngecas nantinya. Nah, oke, kita pasang lagi untuk bagian baterainya ya. Kita pasang ke plus minnya ya. Nah, jadi teman-teman punya senter seperti ini nih, jangan dibuang dulu teman-teman ya. Tentunya masih sangat bisa diperbaiki teman-teman ya. Nah, kita solder dulu untuk bagian plusnya ya. Oke, sudah tersolder. Lanjut saja kita pencet tombolnya, kita tes.
Nah, oke, lampunya menyala ya di sini ya. Lampunya menyala. Kita coba pencet lagi. Nah, lampu yang kedua menyala teman-teman ya. Nah, ini untuk modulnya masih oke, lampunya masih normal ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita rapikan kembali. Kita pasang kembali untuk bagian senter-senternya ya. Untuk bagian boxnya kita pasang kembali. Nah, jadi sangat gampang teman-teman ya untuk memperbaiki senter seperti ini. Jika teman-teman mengerti ya teman-teman, tentunya. Nah, kita pasang dulu. Ini sepertinya tidak rapat ya. Ini kabelnya mungkin keganjel ya teman-teman. Kita rapikan dulu untuk kabelnya ya. Sepertinya kabelnya di bawah sini ya. Oke, masih keganjel. Nah, kita rapikan kembali. Kita paskan kembali ya. Nah, sepertinya seperti ini ya. Nah, ini sudah tidak keganjel. Agar boxnya rapat, kita rapikan kembali ya. Nah, ini sudah rapat, lalu kita pasang kembali untuk bagian ini. Nah, masuk, tinggal satu. Ini sepertinya agak keras ya. Kita paskan dulu. Di sini ada soketnya ya teman-teman. Oke, kita pasang bautnya. Nah, selanjutnya kita rapikan ya. Oke, sudah terpasang, lanjut kita tes ulang ya. Nah, oke, sudah normal kembali. Untuk lampu jarak jauh menyala, jarak dekat nah menyala juga teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat gampang sekali cara memperbaikinya ya. Ini tinggal tombolnya yang harus dicolok karena karetnya sudah hilang teman-teman ya. Nah, oke, sampai di sini saja video saya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.